Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar dan sharing murid yang manakah? Bab 6. Hari-hari ini dalam dunia kekristenan ada berbagai jenis murid. Ada murid palsu, murid yang sakit, atau murid murahan. Namun ada juga murid sejati. Gereja kontemporer pada umumnya tidak memiliki ketegasan untuk membedakan antara lalang dan gandum, terang dan gelap, kambing dan domba. Orang yang berada di jalan sempit dengan yang di jalan lebar. Akibatnya gereja menjadi perkumpulan campuran antara murid sejati, murid murahan, dan murid palsu. Kita bicara tentang murid palsu. Murid palsu adalah orang-orang yang mungkin saja ada bersama-sama dengan murid sejati, tetapi mereka belum pernah lahir baru. Mereka adalah orang-orang Kristen palsu. Iman mereka bukanlah iman yang menyelamatkan, sebab perbuatan yang mereka tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki iman sejati. Rasul Yohanes dalam surat pertama Yohanes memberikan 7 tanda tentang murid palsu. Yang pertama, tidak hidup dalam terang. 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Terang adalah gambaran kebenaran. Mazmur 119 ayat 105. Terang artinya yang menyangkut moral. Orang murid sejati terus-menerus berjalan di dalam kebenaran moral. Apabila seseorang tidak bergaya hidup terang ini, ia masih ada di dalam kegelapan. Seseorang yang mengaku Kristen tetapi tetap hidup di dalam kegelapan adalah orang-orang yang munafik. Allah membenci kemunafikan. Seorang murid yang membenci kegelapan dan mencintai terang, seseorang murid palsu akan membenci terang sebab perbuatan mereka jahat. Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 21. 2. Tidak mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Seorang murid palsu tidak memiliki kesadaran untuk mengaku dosa apabila ia berbuat dosa. Ia tidak memiliki perasaan berdosa, tetapi hanya perasaan tidak nyaman saja. Mereka hanya memiliki perasaan takut akan akibat dosa, bukan takut akan Tuhan. Ajaran gnostik pada zaman Rasul Yohanes mengajarkan bahwa semua manusia hanya tubuhnya yang berdosa sedangkan rohnya suci dan tidak ada dosa asal. Karena itu seorang tidaklah perlu mengaku dosanya. Ini adalah ajaran sesat. Ketiga, tidak menurut perintah Allah dan mengasihi dunia. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 6, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Mengenal Allah adalah istilah lain dari hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Tanda seseorang yang memiliki hidup kekal adalah ia akan taat kepada perintah Allah. Taat kepada 10 perintah Allah, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Apabila di dalam hidup seseorang tidak ada tanda bahwa ia mengasihi perintah Allah dan taat kepadanya, berarti ia belum lahir baru. Dalam diri seseorang yang lahir baru, perintah Allah telah dituliskan di dalam hatinya. Kita baca di dalam Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan 12. Karena itu orang Kristen pasti taat dari dalam hatinya, bukanlah karena paksaan dari luar. Seorang murid palsu mengasihi dunia.
1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Hari-hari ini begitu banyak orang dalam lingkungan gereja yang masih dikuasai hal-hal duniawi tetapi mengaku telah diselamatkan. 4. Tidak mengasihi tetapi membenci saudaranya. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 11. 1 Yohanes 2 3 ayat 11 sampai dengan 18. Allah adalah kasih. Apabila seseorang telah menerima kasih, ia akan memiliki gaya hidup kasih. Ia akan mengasihi saudaranya. Seseorang yang telah diampuni dosanya oleh karya penebusan Kristus pasti bersedia mengampuni orang lain. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15. 5. Tidak tetap dalam ajaran yang benar. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 27. Seorang murid sejati akan tetap di dalam ajaran yang benar sampai akhir hidupnya. Ia dapat saja tersesat sementara tetapi tidak untuk seterusnya. Ia pasti kembali kepada ajaran yang benar apabila seseorang terpengaruh oleh ajaran sesat dan akhirnya ia tidak sadar dan bertobat. Berarti ia belum menerima roh kebenaran. Itu berarti pengurapan Roh Kudus tidak ada di dalam dia. Di dalam hati orang Kristen sejati ada pengurapan yang tetap dan sanggup mengajarkan dirinya untuk membedakan ajaran yang benar dan sesat. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 26 sampai dengan 27. 6. Tidak hidup kudus dan tetap berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai dengan 10. Murid sejati dapat saja jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak dapat tetap berbuat dosa. Apabila seseorang biasa berbuat dosa sebagai gaya hidupnya, atau dengan perkataan lain ia tetap berbuat dosa, berarti ia belum pernah menerima hidup kekal. 7. Tidak memiliki atau didiami Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 13, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Apakah tandanya seseorang memiliki Roh Kudus? Ada materai roh dan ada buah roh di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Di samping itu, Rasul Paulus menyampaikan suatu nubuatan yang akan terjadi pada akhir zaman tentang murid palsu. Secara lahiriah, mereka mengajarkan ibadah mereka, menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Hal di atas sangatlah mengerikan. Nubuatan yang disampaikan Rasul Paulus seseorang sekarang telah menjadi kenyataan. Ada orang yang percaya kelihatannya sedang beribadah. Mereka kelihatannya menyembah Tuhan, berdoa, belajar Alkitab, bergabung dengan kelompok sel, tetapi tidak pernah menerima kuasa ibadah. Apakah kuasa ibadah itu? Direct Price menjelaskan kuasa ibadah sebagai kekuatan yang mengubah hidup seseorang saat ia bertemu dengan Allah dalam ibadahnya.
Artinya, semakin sering seseorang beribadah, semakin nyata perubahan hidupnya. Orang yang beribadah akan menerima kuasa perubahan hidupnya. Hari-hari ini ada orang yang kelihatannya beribadah tetapi hidupnya tetap terikat dalam dosa. Bahkan beberapa pemimpin pujian dalam ibadahnya pun ada yang masih terikat dengan berbagai dosa seksual dan dosa amoral lainnya, tanpa ada perubahan yang sejati dalam perjalanan hidupnya. Hal tersebut membuktikan bahwa mereka belum pernah memiliki iman sejati. Paulus berkata bahwa iman mereka tidak tahan uji. Kalau kita baca dalam 1 Timotius 3 ayat 8. Yang paling mengerikan adalah mereka selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran atau diselamatkan. Baca 2 Tesalonika 2 ayat 10 sampai dengan 12. Maaf, kehausan seseorang untuk belajar ikut acara-acara kekristenan bukanlah tanda keselamatan. Tanda keselamatan dapat dilihat dari buah perubahan hidupnya. Kita akan belajar murid yang sakit atau murid murahan. Di samping adanya murid-murid palsu, gereja masa kini juga memiliki murid-murid yang sakit atau murid murahan. Apakah ciri murid yang sakit, murid murahan tersebut? 1. Mereka percaya bahwa orang yang bergaya hidup dosa pun memiliki hidup kekal. Gereja Korintus mulai kemasukan ajaran yang mengajarkan bahwa orang-orang yang bergaya hidup dosa seperti perzinahan, penyembahan berhala, banci, berburit atau homoseks, mencuri, kikir, mabuk, fitnah, penipuan, dan lain-lain dapat memiliki hidup kekal dalam kerajaan Allah. Artinya, murid murahan percaya kepada anugerah murahan. Anugerah murahan adalah anugerah yang tidak lengkap. Anugerah yang hanya mengampuni dosa tetapi tidak mengubah hidup seseorang untuk meninggalkan gaya hidup dosa. Bukankah orang yang percaya telah disucikan, dikuduskan, bahkan dibenarkan? Kalau kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Kepercayaan kepada anugerah murahan sangatlah berbahaya. Karena akan membuat orang Kristen berpikir, toh saya sudah diselamatkan. Saya pasti selamat dan apapun yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan keselamatan saya. Memang perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi orang yang telah diselamatkan pasti berbuat baik. Percayalah kepada anugerah murahan, membuat orang menganggap bahwa perubahan hidup, pertobatan adalah tidak mutlak. Pertobatan hidup hanyalah pilihan alternatif. Pertobatan hanya dilihat sebagai respon orang percaya untuk memperoleh mahkota atau upah. Paulus berkata bahwa orang yang percaya kepada anugerah murahan itu adalah sesat. Janganlah sesat. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 9. Orang-orang yang masih bergaya hidup dosa bukanlah orang-orang yang percaya. 1 Timotius 1 ayat 8 sampai dengan 11. 2. Mereka tidak suka mendengar ajaran yang sehat, melainkan ajaran yang memuaskan keinginan telinganya. Kita belajar di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai dengan 5. Kenyataan yang ada hari-hari ini, banyak orang percaya lebih suka mendengar pengajaran yang menyenangkan telinga, yang tidak konfrontatif, yang menantang agar mereka bertobat dari dosa. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang menekankan pertobatan, perubahan hidup, dan kesetiaan sampai akhir. Ajaran yang tidak sehat menekankan hal-hal yang menyenangkan orang banyak, hal-hal yang sedang tren, hal-hal yang menarik, yang membangkitkan rasa ingin tahu, hal-hal yang dianggap pewahyuan baru, tetapi yang bukan berdasarkan pokok iman. 1 Timotius 4 ayat 6
sampai dengan 8. Pokok iman adalah pemahaman atau kepercayaan yang mendasar, lahir dari pengenalan akan Allah, dan akhirnya membawa kepada keselamatan. Pengenalan yang salah tidak membawa iman menyelamatkan. Pengajaran yang tidak berdasarkan pokok iman akan menjadikan orang percaya menjadi murid yang sakit-sakitan. 3, mereka tidak berfokus kepada ajaran Yesus. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 2b sampai dengan 10. Ajaran Rasul Paulus, semua rasul berfokus kepada ajaran Yesus. Pengajaran Yesus disebut juga pengajaran rasul-rasul. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Apakah inti utama pengajaran Yesus? Pengajaran Yesus adalah pengajaran yang disampaikan di awal mula pelayanan. Hal tersebut dikenal dengan sebutan khotbah di bukit. Matius 5 ayat 7. Khotbah di bukit adalah inti dari semua khotbah Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya di dunia. Hari-hari ini sebagian gereja mengajarkan suatu berita yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Coba perhatikan khotbah-khotbah sekarang. Bukankah pengajaran Yesus di dalam Matius 5 ayat sampai dengan 7 sangatlah jarang dikhotbahkan? Apakah akibatnya? Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah orang yang berlagak tahu padahal ia tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersifat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan 5. Mengapa gereja begitu penuh dengan percekcokan, cinta uang, dan segala macam duka? Sebab mereka menerapkan ajaran Yesus yang adalah pondasi hidup orang Kristen. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Apabila bukan murid sejati. Meskipun Yesus mengetahui persis bahwa ke-12 muridnya kecuali Yudas Iskariot adalah murid sejati, ia tetap meminta murid-muridnya untuk menguji iman mereka dengan takut dan gentar. Kita pun perlu selalu menguji diri kita masing-masing. 2 Korintus 13 ayat 5. Bagaimanakah jika di dalam pengujian seseorang menemukan dirinya bukanlah murid sejati? Bagaimana pula bila seseorang meragukan buah-buah kekristenannya? Pendekatan yang keliru. Bagaimana jika seseorang menemukan ternyata dirinya adalah murid palsu atau murahan? Janganlah ia berfokus kepada perbuatan perubahan yang di luar terlebih dahulu. Mencoba mengubah perbuatan tanpa iman adalah perbuatan yang mustahil. Perbuatan yang tidak berasal dari iman disebut perbuatan yang membawa kematian atau perbuatan yang sia-sia. Kalau kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan 2. Jadi bagaimana? Mulailah dengan memeriksa iman kita, apakah iman kita adalah iman yang menyelamatkan dan iman yang sehat. Apakah pengenalan kita akan Tuhan sudah benar? Siapakah Yesus Kristus bagi kita?
Apakah sekedar juru selamat kita saja, atau dia adalah penguasa tunggal dan juru selamat kita? Datanglah kepada Tuhan agar Ia memberikan kita suatu pengenalan yang benar tentang Dia. Janganlah memulai dengan perbuatan. Kita cenderung berpikir bahwa perbuatanlah yang menyelamatkan. Ini keliru besar. Perbuatan apapun yang dapat menyelamatkan seseorang dari dosa. Hanya karena imanlah kita diselamatkan, yaitu iman yang hidup, iman yang menghasilkan perbuatan. Bacalah firman Tuhan, karena iman yang datang dari berita firman. Roma 10 ayat 17. Kembalilah kepada pemahaman akan Allah yang benar. Pelajarilah pokok iman dan milikilah iman sejati. Mudah-mudahan pemuridan ini kita terus belajar untuk kita semakin mengenal bagaimana menurut Yesus dan Rasul-Rasul. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Tuhan memberkati.